Untuk di awal seperti ini masih banyak banget yang akan terbuka, Uranus juga masih terbuka, tapi sepertinya Uranus kayaknya Mhm. chance-nya untuk berada dan bermain di Land of Dawn itu kecil banget. Ini kasihan Aduh, tahu Uranus yang teman-temannya pada main, pada lari-larian di Land of Dawn. dia di Dia, bangku dia cadangan. di bangku doang gitu duduk cuy, ajak main cuy, tapi nggak bisa ya. Aduh sedih banget ya, tapi ternyata nih Pak Pulung, Apa itu? jangan lupa kalau Khalid itu sudah bisa dimainkan. Iya benar, kali juga udah bisa digunakan dan tadi adalah debut pertama Your kali team is di banning. match yang pertama ya. Iya, meskipun hasilnya bisa dibilang kurang maksimal juga. Iya. Tapi siapa tahu nih di match kedua ada Khalid yang super OP banget nanti ya. Mungkin aja kita lihat ya karena dengan Khalid ya dia bisa ngedep di saat orang lagi bertempur HP-nya malah nambah gitu loh. Haset, Hasep weh. gitu. Asik banget tuh Khalid tuh ngedep. Kali- Jongkok ngedep gitu. Jongkok kedep ngeregenerate Pi. Regenerasi. Kesel juga, tapi Bigetron biasanya mereka lebih apa ya, lebih ngebuang ke arah Kufra Atlas. Tapi Your kali ini team is berbeda, banning. Yuzong dan juga Khalid. Yuzong dan juga Khalid yang menjadi target utama dari Bigetron Alpha. Sementara itu untuk Aura Fire masih banyak lagi hero-hero yang mengisi sideline yang masih terbuka. Ada Esmeralda dan untuk support-support sendiri juga sepertinya untuk Lui kayaknya akan sedikit menurun nih apanya ya. Popularitasnya nih karena mereka seperti udah menemukan juga bagaimana formula untuk berada di meta season kali ini adalah hero-hero seperti Chang'e ataupun Parsia ataupun apalagi ya Popol banyak Kupa. Popol Kupa yang bisa menjadi popok damage. Kagura bahkan. Bener, bahkan Kagura yang memiliki damage yang ampun-ampunan Ah. yang mengakibatkan kayaknya popularitas di Luigi sendiri itu mulai berkurang. Tapi masih bisa digunakan, hanya Iya. saja mungkin popularitasnya udah sedikit berkurang. Dan sekarang Kufra Your langsung team is dihilangkan. picking. Sementara itu terbuka untuk first pick Bigetron Alpha. Wah, mereka kayak mau Uranus mau loh. kontes antara Uranus atau Esmeralda kayaknya ya. Bener ya. Tapi Lui ternyata. Wow, ini apakah Your team akan is dimainkan picking. oleh Rainbow? Wow, dua sideline bisa langsung diambil loh untuk Aura Fire, Uranus dan juga Esmeralda. Bottom lane, top lane udah langsung aman banget jadinya. Dua hero yang tebel banget, sementara untuk Uranus bisa nge-buying time untuk beberapa momen juga. Bisa menjadi pengacau dengan regen SP yang dia milikin. Wah, itu bakalan tanky banget di arah late game-nya. Jadi Ya. Aura Fire kalau misalnya dia ngamanin Esmeralda dan juga Uranus, wah di arah late game itu udah susah banget buat Bigetron Alpha untuk Ya. numbangin dua top laner ini ya. Benar sekali, tapi di sana kita lihat masih shadow pick ke arah Zilong. Wow. Jangan memainkan hero ya Papulu. Bener, itu mah hero Tapi nggak saya. apa-apa, kalau misalnya yang main pro player nggak apa-apa. Beda lagi konsepnya pasti kalau mereka yang bermainnya. Tapi Popol dan Kupa langsung diamankan beserta Uranus Your yang team pastinya is kalau picking. hero ini lepas udah fix diambil gitu. Bigetron doang tadi yang Ambil Loi pertama kali iya ya. hebat. Mereka memang pemikirannya. Sementara itu udah ada Hari ini. wow, Karina seriously. Tapi kayaknya sih enggak ya kalau menurut aku dari Aura Fire. Kenapa mereka ambil Popol Kupa? Ini bakal nge-counter dari Loi-nya sendiri. Ya. Kayak Loi-nya akan sedikit sulit maju dengan adanya Kupa yang selalu menggigit di arah depan. Loi-nya jadi agak sedikit sulit ketika dia mau coba rotation, ketika dia coba expansion. Tapi Esmeralda dan Your juga Yi team Sun is Sin picking. sebagai dua hero yang penting banget di meta hyper carry saat ini langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Ini dia Esmeralda salah satu counter langsung untuk Uranus ya. Seberapa tebal darah putih yang dimiliki oleh Uranus pastinya akan disedot habis oleh Esmeralda. Tapi balik Betul. lagi, Uranus ya dimainkan oleh pro player. Mereka tahu timingnya, mereka tahu momentumnya di mana mereka harus pergi. Ngeregen SP-nya yang cepat banget juga. Betul. Enchanted Talisman menjadi salah satu item yang sangat-sangat dibutuhkan juga oleh kedua hero ini ya. Esmeralda dan juga Uranus tuh. Iya, sedangkan Yi Sun Sin yang menjadi meta hyper carry untuk bisa dibilang kayak meta sekarang ya. Ini Sun Sin berbahaya banget dengan pasifnya, dia bisa membuka vision mapnya kapan Your aja team dia is mau banning. dengan Mountain Shock juga, dan bahkan kayak serangan range jarak jauh dan jarak pendeknya untuk Ya. melee-nya juga masih ada gitu dari Sun Sin. Tapi sejauh ini juga belum ada satu side lane lagi untuk Bigetron Alpha. Kemungkinan Nitamus bisa dihilangkan, Hilda bisa dihilangkan untuk memperkecil pool hero ataupun pemilihan hero yang bisa mengisi side lane dari Bigetron Alpha. Sementara untuk tanknya sendiri, ya Baxia mungkin nantinya bisa diambil, Hilda juga masih terbuka. Iya, masih ada Balmond juga ya sebenarnya. Masih ada Balmond, bener ya. Yang kalau kita lihat Balmond ini sangat cepat juga dalam meng-clear Clear minion cepet minionnya, banget. dengan Cyclone Sweep-nya, tapi Your ternyata team is Baxia banning. yang akan dibuang oleh tim Yep. Aura kali ini di band yang ketiga. Benar aja, Baxia langsung dihilangkan. Sementara itu ada satu team support is system picking. lagi yang disikat habis oleh Bigetron Alpha. Selena nggak boleh ada di Land of Dawn.
Untuk Bigetron sendiri mereka udah memiliki untuk Aura Fire mereka udah memiliki satu silentnya, tapi mereka belum memiliki lagi satu silent lainnya plus satu tanknya. Satu tanknya ini kemana ke arah perginya, high loss juga masih ada, masih bisa digunakan. Kalau minggu lalu Darkness dia lebih ke arah Chow dan Hilda. Chow dan Hilda ya. Tapi Oke. masih belum bisa memberikan impact yang cukup bagus untuk Aura Fire. Kagura sudah mulai menjadi shadow pick. Karena dengan Bigetron Alpha ngebuang Selena, ini bagus banget sih dari Bigetron Alpha. Dia orang nggak mau ada dua hero yang nyebelin banget. Kayak Selena bisa taruh Abyssal Trap-nya, bisa ngelempar Abyssal Arrow, langsung dibuang sama Bigetron Alpha. Karena kalau dipaduin sama Pupa, itu kayak Bigetron Alpha nggak bisa maju-maju deh. Oke, sementara itu untuk Aura mereka mengambil Kagura. Berarti nantinya satu slot terakhir mungkin akan diambil side lane yang tanky banget gitu. Contoh Hilda bisa banget. Iya, atau Tamus Atau mungkin ya. Tamus mungkin bisa juga gitu. Tapi kali ini Chow sudah menjadi shadow pick untuk Ki sendiri dari Bigetron Alpha. Apakah Chow dari Ki akan kembali lagi seperti minggu lalu? Karena ketika Bigetron Alpha ngamanin Chow untuk Ki, ini kayaknya udah menjadi hero comfortnya Ki deh. Kayak dia lebih nyaman bermain Chow di lini depannya dengan emblem assassin juga, dan ada Tamus bahkan ganti ke arah Gatot Kaca kali ini. Bakal dikombokan dengan Loi dan juga mungkin Esmeralda nantinya ya. Oke, tapi bisa jadi juga. Tapi dengan Repetless kah yang akan diambil? Enggak, kemudian bisa aja Gatot Kacanya berada di side lane, tapi untuk Chow-nya dia akan roamer gitu, muter-muter aja gitu, ngeganggu orang, ngeculik satu demi satu. Tamusnya terbuka tadi satu sisi lane lagi yang bisa diambil dan bisa dimanfaatkan, dan itu akan langsung disikat habis oleh Aura Fire. Karena sayang banget kalau nggak diambil nih. Inferno-nya di pop up, Tamus akan menjadi salah satu hero yang tebel banget juga. Dia untuk clear minion juga dengan dengan Mortal Side-nya juga sangat-sangat kencang sekali, bisa menghilangkan minion dengan begitu cepat. Plus nantinya di saat mereka team fight ya bisa ngebadanin sih, selain Uranus yang mungkin job desk-nya akan lebih ke arah ngacak-ngacak doang gitu, sama mengalihkan, jadi pengalihan isu sih kalau si Uranus ini. Pengalihan isu ya, jadi bisa dibilang kayak hero yang akan sulit banget ditumbangkan dari Uranus sendiri dengan regen HP dan dia tebal banget. Apalagi kalau kita tahu kayak numbangin Uranus tuh kayak perlu ngegeng 3-4 hero. Dan harus ada kayak stun atau slow effect ke arah Uranusnya sendiri. NOD udah pasti menjadi item yang sangat diperlukan dari kedua tim, karena dari Bigetron pun mereka punya Esmeralda. Dan sebenarnya dari grafik yang datang dari dua tim, menurut aku mereka kuat di early. Bigetron mereka punya Loi, Aura mereka punya Pupa dan juga Kagura sebagai popping damage-nya. Tapi ini semua balik lagi ketika mereka bawa ke arah late game, Bigetron punya Sunsin. Ya, Aura punya Roger. Jadi kalau dibawa ke arah late game pun sebenarnya kedua tim unggul. Ini bakal kalau bisa dibawa sampai ke arah yang benar-benar super lama banget gameplaynya, tergantung dari setup kedua timnya. Ya, tergantung dari setup kedua timnya, kombonya seperti apa, siapa yang bisa memanfaatkan momentumnya. Tapi ini dia lane of down untuk match yang kedua di game yang pertama antara Bigetron Alpha versus Aura Fire. Terlihat sudah KYY dengan menggunakan Chow-nya, lalu ada Rainbow dengan Lui, Taka dengan Esmeralda, Brans dengan Yi Samsin. Oke, sebenarnya dari Aura, lihat Darkness-nya udah menjaga di sisi atas ya, biar red buff-nya nggak tercolong. Kali ini Fans pun udah langsung mengamankan red buff-nya dengan Roger ya, sedangkan di area mid Fans strong dengan Kagura dan Trust kali ini yang akan bermain Tamus. Iya, benar banget. Dia Trust dengan Tamusnya juga udah pergi ke sisi yang berbeda. Sementara itu ada satu Little Wanderer di bagian bawah yang udah diamankan dan mengarah langsung ke blue buff dari Aura Fire. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa nih dukung langsung tim andalan kalian yang sedang bertanding, ada Bigetron Alpha dan juga Aura Fire. Plus jangan lupa langsung aja tombol like-nya dipencet, kita tembusin dulu yuk 25.000 like hari ini. Yuk. Iya, dan juga kalau misalnya teman-teman pengen nonton nih sama streamer channel favorit, boleh langsung ke Nimo TV aja. Dan jangan lupa ya untuk komen juga di Nimo TV, entah itu komen pantun, entah itu titip salam, atau misalnya mau mendukung tapi lihat di area midnya first blood-nya langsung diamankan oleh sang pemain kunci Bigetron Alpha, yaitu Rainbow. Iya, Rainbow tadi sangat pintar memainkan seluruh source yang dia punya yang mengakibatkan begitu banyak damage yang berhasil dihantarkan. Kagura kaget, Kagura mau pergi tapi nggak bisa. Iya, dia flicker langsung ke arah depan karena dia yakin
Bisa dibilang kayak Funstrong bisa di take down dengan cukup mudah dengan resource-nya yang masih dia punya gitu. Oke, ada satu gold buff lagi di bagian bawah. Roger langsung terfokus dan berhasil untuk mendapatkan. Udah Gatot berada di side lane, harus berhadapan dengan dua orang ini. Tapi Bravo adalah salah satu hero yang cukup tebal ya. Gatot Kaca, belum lagi Avatar Guardiannya. Nanti bisa membantu untuk rekan-rekannya bisa menangkap hero-hero yang mencoba untuk kabur. Tapi Popol and Pupa hampir aja hilang dari Land of Dawn. Iya, hampir saya terpick off di bagian atas, masih bisa survive, masih bisa mundur. Dan setidaknya tidak memberikan poin tambahan ke arah Bigetron Alpha juga ya. Nah, ini sebenarnya dari fans ya, dia cukup cepat sih untuk farmingnya. Ya. Dari XP-nya sendiri udah level 5 lebih duluan, tapi kali ini dari Bigetron Alpha. Mereka langsung memaksakan combo 4 hero sekaligus. Dan langsung nge-pick off satu lagi. Kali ini fansnya harus hilang. Hyper carry dari Aura Fire. Wow, itu fans hilang dengan seluruh resource yang udah dia punya. Blue buff punya, red buff punya, dan sekarang dia harus hilang. Sayang banget, rotasi yang mereka lakukan tadi cukup terbuka. Mungkin ada informasi yang bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha setelah tadi ada satu player yang mungkin melihat. Dan mereka langsung nge-cutting aja rotasi yang dilakukan oleh pemain dari Aura. Dan itu dia fans harus menerima ganjarannya. Gak kuat lagi, untungnya Tamus masih bisa pergi taruh terbuka. Tapi begitu sakitnya di Tensa yang udah langsung dikeluarkan. Rotasi juga begitu sakit. Ada Way of Dragon langsung mengarah ke arah Tamus. Satu hit terakhir Avatar of Guardian dikeluarkan, mengusir mundur aja Funstrong. Tapi ternyata turtle-nya berhasil didapatkan oleh Franz. Baik banget. Iya, setelah harus menunggalkan Bravo kali ini dan masih dikejar fansnya. Karena tadi sempat mau mengkontes turtle-nya, tapi agak terlalu terlambat karena berhasil diamankan sama Brans tadi. Jadi agak menjadi punishment kecil juga ke arah fansnya. Harus ter-pick off 2 kali di 3 menit pertama kita. Dan menit loh. iya, dan Bransnya bisa dibilang kayak dia menurut aku kayak bagus banget menjaga positioningnya. Ya, meskipun dia harus mengikuti team fight yang dibuka sama Aura Fire. Dan tadi Ki benar-benar The Way of Dragon langsung mengarah ke arah Tamus tadi ya. Iya, dan untuk sideline-nya sendiri mereka bisa dibilang sama-sama ya komit lah untuk tidak fight ya. Mereka cuman ya sustain aja di lane-nya masing-masing. Tapi sejauh ini langsung aja Ki masuk, Way of Dragon langsung dikeluarkan, tapi masih ada Purify, untungnya masih bisa kabur. Taka akankah langsung terus melanjutkan untuk mengusir Keira pergi dari lane-nya. Tapi outer turret di top lane pun udah nggak bisa lagi bertahan. Ki harus pergi, Taka harus pergi, ada payung yang dilemparkan ke bagian depan, tapi tidak ada target yang terkena. Iya, setelah melontarkan Yin Yang Overturn dari seorang Funstrong, gak mengenai siapa-siapa dan dibalaskan kali ini dari Rainbow masih mengeluarkan rotation. Setelah ada 2 hero dari tim Aura Fire yang sempat ngumpul tadi ya dari rotation yang dibuka sama Rainbow, tapi nggak ada follow up lebih lanjut dari Bigetron Alpha. Mereka juga nggak mau maksain. Mereka lebih berfokus terhadap objektif, ngeculik satu persatu, dan satu objektif turret di arah atas udah dikantongi sama Bigetron Alpha. Nah, ini kalau kita biarin Bravo dan Tamus berada di bagian bawah gitu ya. Kalau mereka berantem ya kira-kira kelarnya 2028 lah. 2028 sampai season berapa gitu. Tapi lagi-lagi The Way of Dragon mengarah ke arah seorang Bravo kali ini. Masih punya Inferno, masih bisa mundur, tapi ternyata damage dari seorang Ki dan juga Bravo terlalu menyakitkan. Padahal emblem tank, Pak. Gimana ya kalau emblem assassin gimana banget gitu. Ini baru emblem tank loh. Jadi komunikasi yang baik tercipta di Bigetron Alpha gitu. Di saat tadi ada Gatot Kaca yang berhadapan langsung dengan Tamus yang digunakan oleh Trust. Mencoba Trustnya udah mulai agresif sedikit. Disitulah Ki akan langsung hadir 1 lawan 1 mendadak, 2 lawan 1 handicap 2 versus 1. Trust nggak bisa bertahan, habis sudah. Iya, dan ada player statistik by Nimo TV. Kalau kita lihat sideline-nya kali ini masih dipegang oleh Taka dan sudah mulai invade ke arah red buff dari tim Aura Fire. Dari Aura Fire mereka nggak boleh maksain. Perbedaan networknya udah cukup jauh. Dan lihat ini yang mereka dapatkan ketika mereka coba untuk kontes. Kira Uranusnya terpick off begitu saja. Dan lihat Funstrong udah mulai buka semua dispersionnya hilang begitu saja. Dari teman-teman Bigetron Alpha nggak jadi ke pick off meskipun Aura akhirnya mereka bisa mendapatkan space untuk mendapatkan objektif lagi di area bawah. Iya, di bottom lane seandainya juga Tamus masih ingin lebih, setidaknya kayak kalau sekarang ini satu inner turretnya bisa dilanjutkan untuk bisa didapat, tapi ternyata tidak ada rotasi yang dilakukan juga oleh Gatot Kaca untuk Aura Fire. Mereka ditekan banget di awal game, bisa dibilang untuk masing-masing lane-nya mereka kalah abis nih, abis banget. Hanya saja yang barusan di bagian bawah Tamus bisa memanfaatkan sebuah momen di mana di atas tadi seluruh
player dari Bigetron Alpha terfokus untuk mendapatkan red buff dan juga inner turret di mid lane-nya. Disitulah waktu yang tepat untuk masuk ke dalam pertahanan dari Bigetron Alpha. Tapi sekarang langsung dibalaskan aja dan bahkan Tamusnya harus dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Lu hilang tadi kelihatan, udah ada rotation juga yang langsung dikeluarkan, tapi Inferno-nya masih cukup tebal. Ada Brans yang udah hadir, langsung di charge aja panahnya, akankah connect? Enggak ternyata. Enggak ternyata. Dari sisi item pun Esmeralda dan juga Loi udah jadi Enchanted Talisman, berarti ini mereka bisa mendapatkan tambahan mana juga, bisa nge-spam skillnya. Dan Roger bakal mengarah ke Endless Battle. Dari seorang Brans itu udah jadi Blade of Despair dan baru mau mengarah ke Endless kali ini. Oke, dengan Mulai, Ki-nya oleh mulai. Bravo. Mulai Ki ya, mulai. Iya, Ayo tombol mulai. recall-nya, Jet Kundonya digigit oleh Kupa. Untuknya masih ada Surpo, tapi Well Dragon berhasil untuk mendapatkan Uranus yang ada di ujung sana. Apakah Uranus bisa kabur? Tapi ada Kupa yang mendadak nongol dari rumputan. Mulai menggigit-gigitin aja, ada Immobilize yang Wah, lihat tercipta. tuh rainbow-nya. Sakit banget bos. Iya, dari arah belakang Rainbow cuma nge-support aja dengan adanya rotation, dengan adanya dispersion juga. Iya. Dan Ki ini jangan sampai bermain terlalu jauh, karena menurut aku ya, tadi dia kalau nggak ada backup dari teman-teman ya bisa aja ke pick up, tapi kali ini udah ada diversion dari seorang Taka dan juga Rainbow masuk menuju ke arah Trust. Trustnya nggak dikasih pulang, Falling Bos. Starmon benar-benar menghentikan pergerakan dari seorang Trust di area bawah. Ya ini dia mau, oh my god, ada apa Drop Guardian tadi langsung mengenai aja ke arah Kupa. Untungnya yang lain masih bisa kabur loh. Cuma kalau emang tadi enggak, kalau tadi kena semua, buset. Buset ya, itu bisa menjadi suatu kunci, tapi lihat, oh my god, rotationnya mengenai 3 setelah ada Yin yang bercampur dengan Yang. Jadinya Yin yang, Langsung nempel. wah, Oke. itu seperti rotation kenapa sakit banget sih Enchanted Talisman. Aduh, baru itu loh untuk Esmeralda Enchanted Talisman, lalu ada Oracle. Sementara itu untuk player lainnya ada BOD, ada Raptor Macet, mengarah langsung ke Endless Battle sepertinya untuk Brans-nya ya. Iya, sedangkan dari Kagura baru jadi Clock of Destiny dan juga mengarah ke arah Lightning Transcend. Dan Esme-nya ini udah kuat banget, dia udah punya Oracle. Dan mulai maju Falling Starmon kali ini. Oke, Dispersion langsung dibuka, mulai datang Rainbow dan juga Bravo. Tapi Darkness bakal menjadi target utama kah? Enggak, karena nggak akan terlalu dipaksakan sama Bigetron. Mereka bakal coba untuk mengarah ke arah Trust, kali ini Trustnya benar-benar diharas. Dan ada Avatar of Guardian yang mulai masuk kali ini. Menghentikan pergerakan dari Aura Fire dan lihat Keiranya. Benar-benar dikasih pulang dan di wipe out oleh Bigetron Alpha di 9 menit pertama. 9 menit pertama, ini dia 9 menit 33 detik dan sesaat lagi akankah kemenangan akan hadir dan sepertinya Oh my 1-0 untuk Bigetron Alpha. Aura harus kehilangan poin lagi.